lagi. Sekarang saya absen. Sudah saya akan satu persatu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Aisyah, Bu. Kenapa tidak masuk Aisyah? Sakit. Sakit? Iya. Aisyah sakit, semoga lekas sembuh ya. Kita doakan sama-sama. Oke, yang tidak masuk cuma Aisyah saja, jadi cuma satu siswa yang tidak masuk. Ya, sudah siap untuk pelajaran ya? Kita mulai pelajaran. Oke, materi kita selanjutnya pada pertemuan kali ini yaitu tentang desain user interface. Ya, di kelas ini siapa yang suka main game? Saya, Bu. Pasti semua suka main game. Semua pasti tertarik untuk main game. Kenapa kok tertarik main game? Seru, Bu. Kemudian Asik, Bu. asik, seru, apalagi Membosankan. tidak membosankan. Yang lain Mengisi waktu luang, Bu. ya, dari yang kalian sampaikan tadi ada yang karena menarik, ada yang untuk mengisi waktu luang. Ya, semuanya itu dasarnya karena ada user interface. Ya, apa itu user interface? Sudah pernah dengar? Oke, kalau memang belum, nanti akan kita pelajari tentang desain user interface dan kita akan mempelajari dulu apa sih user interface itu, manfaatnya apa, tujuannya apa. Kita harus mengetahui tentang user interface. Dari KD ini kalian harus bisa memahami tentang definisi dari user interface, tujuannya apa, manfaat dari user interface itu, dan prinsip-prinsip dalam membuat user interface apa. Nah, setelah itu kalian harus bisa merancang. Setelah merancang kalian bisa membuat, kemudian menyajikan. Ya, penyajiannya juga hasil dari produk kamu yang sudah kalian buat. Ya. Di sini saya akan tujuan dari pembelajaran kali ini pada hari ini yaitu kalian harus mampu menjelaskan tentang definisi, manfaat dan tujuan dari user interface media pembelajaran interaktif dengan tepat. Ya, dari analisa kalian. Ya. Di sini ada sebuah permasalahan. Si Maksa bertanya, apa sih user interface itu? Maksa berpikir, apa user interface itu? Kemudian dia berpikir lagi, kalau umpama ada dua buah contoh media, ya, bagaimana contohnya? Nih, ada sebuah contoh media pembelajaran yaitu berbasis teks. Ya, ini berbasis teks dalam sebuah PDF. Kalian amati, menarik nggak media ini untuk kalian baca? Menarik apa tidak? Untuk kalian pelajari? Tidak, Bu. Tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Gak ada gambar. Nggak ada gambarnya. Kemudian sangat monoton. Ya, tampilannya itu saja, gambarnya itu saja. Ini ada contoh lagi. Contoh yang kedua. Kalau umpama ingin materi tentang pengenal warna, bernyanyi, kemudian mewarnai, ada tombolnya sendiri. Ya, lebih menarik mana yang pertama sama yang kedua ini? Yang kedua. Yang kedua. Kenapa kok yang kedua yang lebih menarik? Ada gambarnya. Kemudian apa lagi? Ada musiknya. Ada musiknya, tidak membosankan. Warna-warnanya juga sangat menarik. Apalagi untuk anak PAUD. Nah, seperti ini. Sini ada videonya yang bisa diputar. Jadi anak-anak bisa mengikuti nyanyian
pertanian tersebut. Sambil apa kalian ingin menirukan gerakannya? Ya. Sekarang ini adalah salah satu dari aplikasi atau penerapan dari user interface. Supaya ada komunikasi antara user sama programnya. Dari kedua contoh tadi, ya, si Marsa itu berpikir lagi. Berpikir tentang apa? Yang pertama, apa sih definisi dari user interface? Ya. Kemudian yang kedua, apa manfaat dari user interface? Kegunaannya apa kok diperlukan user interface? Dan yang ketiga yaitu contohnya apa sih selain yang di video tadi? Sekarang tugas kalian yaitu membantu Marsa untuk memecahkan ketiga masalah ini. Ya. Tugasnya tidak individu tapi berkelompok. Ya, berkelompok. Silakan kalian buat kelompok sendiri-sendiri. Ya, kalian tentukan sendiri kelompoknya siapa. Ya, setelah berkelompok nanti saya beritahu tugasnya apa. Apa tugas kalian untuk membantu Marsa ini? Ya, sekarang kalian buat kelompok sendiri. Nah, silakan gabung sama kelompoknya. Guys. Tugas kalian, tugas kelompok. Yang pertama, kalian analisa dari kedua video tadi, ya, kedua contoh tadi, kamu analisa perbedaan dari media tersebut. Media apa? Media teks dan juga media interaktif. Ya. Selanjutnya, kalian analisa, kalian definisikan apa sih definisi dari user interface itu. Ya, kemudian manfaat dan tujuannya apa? Karena tadi sudah ada contohnya. Dan yang ketiga, kalau sudah selesai berdiskusi, silakan dipresentasikan. Semua tugasnya silakan dikerjakan di kelompok masing-masing. Ingat, untuk diskusi ada penilaiannya. Ya, yang pertama, aktifan setiap anggota kelompok. Kalau umpama ada yang misal HP-an terus, tidak mau ikut diskusi, berarti nilai dalam kelompok itu kurang. Ya, misal nanti tugasnya tidak dikumpulkan tepat waktu, misal sudah waktunya selesai diskusi, tapi kalian sendiri tetap mengerjakan, juga nilainya berkurang. Oke, paham ya? Paham. Kalian diskusi yang aktif. Boleh juga tidak apa-apa, yang penting tidak bikin gaduh. Ya, biasanya Pak Isal sama Dewi itu yang suka dari Jadi saya bagikan lembar pengamatan. Bisa ditulis di lembaran ini jawaban dari soal-soal tersebut. Untuk mencari definisi, manfaat dan tujuan, kalian bisa membuka buku paket ataupun sumber-sumber bacaan yang lain atau majalah tentang teknik multimedia, ataupun buka atau browsing dari internet juga bisa. Silakan kamu buka HP, tapi ingat bukan untuk main game. Ya, karena kalian kan suka main game, tapi jangan sekarang. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, jadi waktunya setiap kelompok untuk mempresentasikan. Saya minta kelompok 1 untuk membacakan dari perbedaan dari media teks dan juga media interaktif. Siapa yang membacakan?
Saya Bu, Ya. perbedaan media teks dan media interaktif. Media teks tampilannya monoton, kurang menarik, kurang interaktif dengan user atau pembaca. Sedangkan media interaktif lebih dinamis, lebih menarik, lebih interaktif dengan user. Sudah, baca. Ya, tadi perbedaannya sudah. Kemudian sekarang definisi dari user interface sendiri apa? Dari perbedaan tersebut dapat kami simpulkan definisi dari user interface, yaitu serangkaian tampilan grafis yang dapat dimengerti oleh pengguna komputer dan diprogram sedemikian rupa sehingga dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Oke, sudah? Sudah. Oke. Teman kalian sudah mendefinisikan tentang user interface. Siapa lagi yang bisa mendefinisikan atau menemukan definisi dari user interface? Saya Bu, Ya. definisi user interface yaitu cara seorang pengguna berinteraksi dengan komputer, tablet, smartphone, maupun alat elektronik lain. Sudah Bu. Oke, Ya. baca. Setelah kalian bisa mendefinisikan tentang user interface, sekarang tujuan dan manfaat dari user interface apa? Dari diskusi kalian tadi, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Saya Bu. Dewi dulu. Menurut kelompok kami, manfaat user interface satu, menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi sehingga komputer dapat dioperasikan. Tujuan user interface satu, mempermudah input data masuk oleh user. Dua, membuat program lebih menarik. Sudah itu aja? Sudah. Oke. Kelompok yang lain, siapa yang bisa? Ya. Ya, coba kamu. Tujuan user interface 1. Definisi kerja yang dilakukan oleh user. Mendeteksi kesalahan, masukkan data yang dilakukan oleh user. Memberikan kesan familiar pada sebuah program. Itu aja? Ya. Oke. Kelompok yang lain, siapa yang bisa? Kelompok kami Bu, Oke, kelompoknya Bima. kelompok kami tujuannya itu ini sih, menampilkan hasil pemrosesan data oleh program, Ya. memudahkan pembacaan data yang dihasilkan oleh program. Oke, itu aja? Ya. Sudah. Oke, aplaus dari semua jawaban yang sudah kalian temukan. Ya, dari diskusi tadi kalian sudah bisa mendefinisikan dari pengertian atau definisi dari user interface, manfaat dan tujuan dari user interface. Ya, semua sudah paham kan? Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa definisi dari user interface? Saya Bu, Ya, silakan. Tapi dari beberapa pendapat dari beberapa kelompok, kesimpulan dari definisi user interface yaitu sebuah bentuk tampilan yang berhubungan langsung dengan pengguna. Ya. oke, aplaus untuk teman kalian yang sudah bisa menyimpulkan hasil dari diskusi kali ini. Oke, di sini dapat saya simpulkan bahwa user interface, ya, sini pengertiannya yaitu serangkaian tampilan grafis yang dapat dimengerti oleh pengguna komputer dan diprogram sedemikian rupa sehingga dapat terbaca oleh sistem operasi dan beroperasi sebagaimana mestinya. Jadi user interface adalah sebuah desain grafis. Ya. Kenapa kooperatif? Supaya desainnya lebih menarik. Nah, kemudian diprogram sedemikian rupa. Jadi di situ dimasukkan beberapa kode program sehingga tampilannya lebih interaktif. Kemudian tampilan juga lebih menarik sehingga yang melihat, yang menggunakan atau usernya itu lebih semangat untuk belajar atau lebih semangat untuk mengoperasikan. Ya. Kemudian manfaat dari user interface sendiri yaitu menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi. Apa sistem operasinya?
dapat dioperasikan. Ya, jadi di sini sistem operasinya dapat digunakan oleh user sehingga si user itu dapat enjoy untuk mengoperasikan. Kemudian tujuannya ada beberapa tujuan, ya ada sekitar 9 tujuan. Yang pertama, memudahkan input data masukan oleh user. Yang kedua, membuat program menjadi menarik. Ketiga, menampilkan hasil pemrosesan data oleh program. Yang keempat, memudahkan pembacaan data yang dihasilkan oleh program. Jadi apa yang diinputkan oleh user itu terbaca oleh program. Jadi user tidak perlu membuka-buka lagi, tinggal klik tombol-tombol yang sudah disediakan. Yang keenam, memperkecil kesalahan masukan data yang dilakukan oleh user karena sudah diatur oleh program. Yang ketujuh, memberikan kesan familiar pada sebuah program. Ya, jadi bagaimana program itu dikenal oleh user itu harus dipikirkan. Nah, yang ke-8 dan 9, yang ke-8 yaitu memberikan respon yang jelas untuk setiap aksi yang dilakukan oleh program. Ya, itu juga bersumber dari kode program yang dibuat. Kemudian yang 9 yaitu menghilangkan ambiguitas dari perintah-perintah yang ada. Ya, kata-kata yang ambigu itu dihilangkan. Nah, sekarang PR buat kalian. Namanya juga sekolah, pasti ada PR terus dikerjakan. Kalian kerjakan soal di modul halaman 17. Ya, kemudian kalian cari contoh dari user interface media interaktif. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang tidak paham? Tidak. Kalau sudah paham, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Hei, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah semua sehat, semua baik-baik saja. Di sini masuk semua siswanya? Masuk. Ya, saya absen satu persatu ya. Ya. Aulia Novita, Azad Faris Ali Mahdi, Ibu, Aziz Prayogi, hadir Bu, Khairul Anam, hadir Bu, Devi Novitasari, Devi Anggraini, Dimas Oktavianto. Dan sebelum dimulai pelajaran, silakan dilihat di sekitar meja kalian apakah ada sampah. Kalau nggak ada, silakan diambil dan lampunya dirapikan. Di kolong meja juga dilihat. Baik, kita mulai pelajarannya. Kira-kira kalau memang seperti yang pertama, yang kedua, jangan berarti sudah siap untuk pelajaran. Ya. Sebelum dimulai pelajaran, ketua kelas saya minta untuk memimpin doa mulai pelajaran. marilah sebelum kita
definisi tentang user interface. Angkat tangan. Ya, coba dia menjawab. Serangkaian tampilan grafis yang dapat dimengerti oleh penggunaan komputer dan program demikian rupa sehingga dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Sudah. Ya, kita mulai pelajaran saat ini yaitu tetap dengan materi yang sama, yaitu tentang desain user interface. Ya, materinya sama seperti minggu kemarin. Ini kelanjutan dari yang minggu sebelumnya dengan materi yang sama, yaitu memahami prinsip-prinsip desain user interface pada desain media interaktif. Kemudian selanjutnya materi praktik 3 sama juga, yaitu menyajikan pembuatan desain user interface media interaktif. Nah, yang berbeda adalah tujuan pembelajaran pada kali ini ada 2 macam. Yang pertama, kalian harus mampu mendemonstrasikan proses desain interface. Yang kedua, yaitu kalian harus mampu memperlihatkan hasil pembuatan desain user interface kalian. Jadi setelah kalian nanti membuat desainnya, kemudian harus bisa mempresentasikan di depan. Ya. Dan di sini tugas kalian pada pertemuan yang kedua ini, yaitu kalian buat sebuah desain user interface yang mengacu pada rancangan kalian tadi yang sudah kalian temukan itu. Ya, jadi nanti saya bagikan lagi rancangannya bagaimana, kemudian kalian buat desainnya. Ya, sampai sini paham ya tugasnya? Ya, dan untuk kelompoknya tetap seperti minggu yang lalu, ya, terdiri dari 6 siswa. Ya, sekarang silakan menuju kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi membuat desain interface. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Ya, dalam melakukan desain atau dalam mendesain kalian bisa browsing di internet, mungkin punya referensi gambar-gambarnya. Bisa juga kalian buka majalah-majalah komputer tentang multimedia. Ya, mungkin buka buku modul, silahkan dibuka. Ya, untuk referensi tugas kalian. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, ada yang belum paham. Bu, agar bisa saat desain kami menggunakan software. Ya, silakan. Dalam mendesain bisa kalian menggunakan Corel ataupun Photoshop atau software yang bisa membantu dalam pendesainan kalian. Silakan, serah kalian. Ya, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, sudah jelas ya? Jelas, silakan mulai mendesain program kalian. User interface. Ya, silakan. Sudah. Kalau sudah selesai, berarti sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil dari desain kalian. Ya, untuk presentasi dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian terakhir kelompok 4. Ya, kelompok 1 siapa yang mewakili untuk maju? Saya, Bu. Ya, silakan semua menuju ke depan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sasarannya dituju sebagai berikut: usia 9 sampai 14 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan pelajar. Ini halaman intro. User interface pada halaman intro Ajisaka ini terdiri dari background, karakter, dan logo aplikasi serta penambahan gerbang atau gapura, yang mana gapura ini sebagai tanda selamat datang yang menggambarkan keramahan orang Jawa. Selain itu juga setiap desa-desa, sekolah-sekolah maupun instansi di Jawa dan sekitarnya pasti menggunakan gapura. Ini halaman menu utama. User interface pada halaman utama Ajisaka ini terdiri dari background, ilustrasi logo pendukung, dan tombol menu. Logo aplikasi Ajisaka ini hanya sebagai ilustrasi sebagai dekorasi, sedangkan tampilan layout menggunakan teori layout sequence, yaitu urutan perhatian dalam layout atau aliran pandangan ketika melihat layout. Tombol utama yang ingin disampaikan oleh perancang adalah konten aksara Jawa. Apa itu aksara Jawa? Apa saja dan bagaimana menulis aksara Jawa? Selain itu juga perancang menggunakan teori Gestalt. Ini halaman menu belajar aksara Nglek-Nano. Ketika user menekan tombol belajar, maka akan keluar tampilan di atas. Selain aksara tersebut ada 3 materi, yaitu aksara Nglek-Nano, aksara Sahyang, dan aksara Pasan, yang mana 3 materi ini sebagai dasar anak-anak sekolah dasar dalam mengenal aksara Jawa. Ayat ini tersusun seperti slide, di mana user harus menekan tombol next untuk menuju layar selanjutnya. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang bisa menambahkan atau menanggapi? Saya ya. Dari pengamatan kami, media pembelajaran tersebut perlu ada tampilan saat user salah dalam menjawab tulis. Baiklah saja. Oke, kelompok yang lain yang bisa menambahkan? Ya, kelompok 4. Kami sepakat dengan kelompok 2. Namun yang perlu kami sampaikan juga bahwa media pembelajaran tersebut belum ada untuk keluar ketika user ingin mengakhiri atau menutup media. Oke, itu aja. Oke. Selain kelompok 4, kelompok yang lain mungkin ada yang menambahkan? Ya, ini kelompok 3. Menanggapi pendapat kelompok 4, maka perlunya adanya protection, di mana ketika akan keluar ada konfirmasi apakah user itu keluar atau tidak. Ya, aplaus untuk tanggapan dari beberapa kelompok yang ada. Ya, setelah kalian tadi bisa mendesain sebuah user interface, sekarang ikutannya siapa yang bisa mendefinisikan tentang desain user interface? Saya. Mendefinisikan. Kita satukan saja untuk mendefinisikan. Kegiatan yang telah kami lakukan tadi, kami mengambil kesimpulan tentang definisi desain user interface. Ya, apa definisinya? User interface adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat, komunikasi, mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang difokus pada pengalaman user dengan tujuan membuat interaksi pengguna sederhana dan
seefisien mungkin dalam hal mencapai tujuan tersebut. Ya, dari pendapat kalian tadi bisa saya simpulkan yaitu tentang definisi dari desain user interface, yaitu desain untuk komputer, peralatan mesin, perangkat komunikasi mobile, bisa mobile, aplikasi software yang berfokus pada pengalaman pengguna, seperti yang sudah dirancangkan oleh teman kalian tadi tentang pembelajaran aksara Jawa. Ya, itu kan dalam kehidupan sehari-hari pasti siswa mempelajari tentang bahasa Jawa dengan tujuan membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin dalam hal mencapai tujuan pengguna. Jadi di sini user bisa berinteraksi dengan mudah dan dengan seefisien mungkin, sehingga user itu bisa mengerti apa yang mereka pelajari dari media interaktif itu. Sampai sini sudah paham ya semuanya? Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah paham apa yang dipelajari pada hari ini. Dan untuk pertemuan ini tidak ada tugas di rumah. Sudah untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa mengakhiri pelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah saya akhiri pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa dimulai pelajaran. Sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua. Baik, alhamdulillah sudah bisa mengikuti pelajaran semua ya. Ya. Ya, saya absen satu persatu. Diangkat tangannya saya panggil Aulia Novita Rahmawati, Ayu Nursiria, Azad Faris, Aziz Prayogi, Hadir. Bima Muji, Hadir. Budi Trilaksono, Eli Kurniawati. Ya, ini sudah saya absen semua. Alhamdulillah sudah masuk semua dan bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya. Ya. Untuk pertemuan ini saya ingin mereview kembali materi sebelumnya yaitu tentang desain multimedia interaktif. Kemarin kalian sudah bisa membuat dan merancang media interaktif ya? Sudah. Kemarin kalian mendesain apa? Kelompok 1 mungkin kemarin siapa yang tahu? Saya Bu mendesain media pembelajaran bahasa Jawa. Ya, mendesain media pembelajaran bahasa Jawa. Kemudian kemarin saya lihat ada yang mendesain untuk membuat game. Yang membuat game, game mencari sebuah patung. Ya. Kemudian
Kemudian yang lain juga saya lihat sudah bagus-bagus hasil desainnya, desain user interface-nya. Ya. Nah, untuk kali ini kalian akan mempelajari tentang media interaktif berbasis halaman. Ada yang pernah dengar? Ya, kalau memang belum, kita akan mempelajari hari ini. Ya, apa sih media interaktif berbasis halaman? Fungsinya apa dan software apa saja yang bisa digunakan? Itu kita akan pelajari. Kalian apa pernah membuat sebuah web? Ya, kalian sudah pernah membuat atau belajar membuat sebuah web di kelas berapa? Ya, pasti sudah bisa membuat. Memakai software apa waktu membuat? Dreamweaver sama PHP, Bu. Ya, Dreamweaver dan PHP memang software yang sangat dikenal saat membuat sebuah website. Tapi kali ini di pelajaran multimedia interaktif kita akan mempelajari software yang lain yang bisa digunakan untuk membuat website atau sebuah media pembelajaran interaktif yang berbasis halaman. Ya, materi kita yang akan kita pelajari yaitu tentang aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman. Seperti yang sudah saya beri gambaran tadi. Ya, kemudian selanjutnya yaitu kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu kalian harus bisa menerapkan prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman. Ya, jadi kalian harus bisa membuatnya. Kemudian yang selanjutnya kompetensi yang harus kalian capai yaitu menyajikan hasil pengoperasian aplikasi multimedia berbasis halaman. Ya, dengan tujuan pembelajaran yaitu kalian nanti kedepannya mampu menjelaskan definisi, manfaat, dan fungsi tools pada aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman. Nah, untuk pertemuan selanjutnya pasti ada tujuan yang lain. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup dengan tujuan yang ini, yaitu kalian mampu mendefinisikan dan mampu mengetahui manfaatnya dan mampu mengetahui tools yang digunakan dalam mendesain. Nah, ini seperti tujuan tadi, ya, untuk mengetahui pengertian atau definisi dari media interaktif berbasis halaman dan juga mampu mengetahui manfaat media interaktif berbasis halaman. Kalian baca buku modul masing-masing untuk mengetahui definisi dan manfaat dari media interaktif berbasis halaman dan juga software yang bisa digunakan. Yes, saya beri waktu 5 menit untuk membaca buku modul kalian. Ayo, silakan dibaca. Membacanya? Sudah. Sudah membaca tentang definisi, manfaat, dan juga software yang bisa digunakan dalam membuat web. Ya. Di sini saya memberikan contoh sebuah web yang biasa di kalian browsing di internet, yaitu ini menggunakan HTML. Ya, semua sudah pernah membuatkan? Sudah. Ya, ternyata dalam membuat sebuah web, ya tidak harus dari bahasa pemrograman yang sudah disebutkan teman kalian tadi, yaitu melalui Dreamweaver atau PHP. Nah, bisa juga ya pada saat ini Flash bisa digunakan untuk membuat website, ya baik untuk media pembelajaran ataupun untuk membuat game. Di Flash ini juga sama dengan software yang lain, pasti memiliki area kerja. Ya, pasti punya halaman di sini. Halaman juga memiliki
Ya, silakan. Apa saja komponen yang terdapat pada area kerja flash? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Afida? Saya Bu. Ya, Faisal, silakan maju ke depan menuliskan jawabannya. Ya, applause untuk teman kalian yang sudah bisa. Jawaban dari teman kalian yaitu Faisal, jawabannya sudah sangat pas sekali. Yang pertama yaitu ada menu. Ya, menu terletak di atas ini. Kemudian yang kedua adalah toolbox. Ya, toolbox di sini. Ini namanya toolbox. Ya, ada beberapa tools yang bisa digunakan. Selanjutnya yaitu timeline di sini. Nah, di sinilah pembentukan animasi nanti terjadi. Nah, terus ada stage. Di sini nanti kalian bisa membuat gambarnya di sini. Ya, kalian bisa memodifikasi gambarnya sebagus mungkin terletak di situ. Kemudian ada panel. Ada di bawah sini. Ya, kemudian layer ada di atas. Nanti, layer ini adalah halamannya. Disitulah kalian bisa membentuk beberapa halaman. Makanya dinamakan dengan media interaktif berbasis halaman karena nanti pemanfaatnya ada di sini. Ya, fungsi dari masing-masing komponen berbeda-beda juga. Untuk menu memiliki fungsi yaitu membuat dan membuka dan menyimpan file, copy, paste dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian ingin membuka file bisa di menu, di komponen menu. Kemudian stage digunakan adalah area persegi 4 yang merupakan tempat di mana kita membuat objek. Jadi kalian membuat objek misalnya lingkaran atau oval atau apapun terletak di stage tadi. Nah, kemudian toolbox berisi koreksi untuk membuat atau menggambar, memilih dan memanipulasi isi stage. Misal lingkaran tadi ingin kalian beri warna merah, nanti kamu lihat di toolbox. Misal mengganti warna, sudah diberi warna merah ingin diganti, nah bisa juga di toolbox, pilihnya di situ. Kemudian timeline yaitu tempat membuat dan mengontrol objek dan animasi. Nah, disinilah terjadinya animasi itu. Ingin dipercepat, ingin diulang berapa kali, nanti pengaturannya pada timeline. Kemudian panel berisi kontrol fungsi yang dipakai dalam flash, yaitu untuk mengganti dan memodifikasi berbagai properti. Misal ingin dipercepat, nanti pengaturannya pada panel. Ingin dilambatkan, pengaturannya juga pada panel. Ya, sampai di sini paham ya untuk fungsi dari masing-masing komponen. Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah paham pada komponen area kerja. Nah, untuk selanjutnya yaitu kalian perlu mengetahui macam-macam dari tools yang ada pada flash. Ya, karena macamnya banyak sekali dengan fungsi yang sangat berbeda-beda. Nah, untuk itu saya ingin kalian membentuk kelompok. Ya, kalian bagi di kelas ini kalian bagi menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok berarti dibagi berderet saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, ayo silakan kalian bentuk kelompok dulu untuk mengerjakan
kerjakan tentang fungsi dari tools Macromedia Flash. Ya, ini setiap kelompok berbeda-beda tugasnya. Ada yang mencari misal tentang tekstur, kemudian kelompok yang lain tidak seperti itu. Jadi tugasnya sendiri-sendiri. Ya, silakan dikerjakan, silakan didiskusikan. Kalian bisa membuka buku modul atau membuka majalah tentang media interaktif. Bisa juga kalian buka ke software Flash. Jadi kalian langsung tahu fungsi dari masing-masing tools tersebut. Ingat, setelah diskusi ada penilaiannya. Penilaian yang pertama yaitu tentang keterlibatan anggota kelompok. Jadi kalau misal di kelompok itu ada yang ngomong sendiri, yang lain kerjakan, yaitu ada pengurangan nilai. Kemudian hasil diskusi sesuai atau tidak dengan soal yang kita. Kemudian ketepatan waktu sudah selesai, sudah waktunya mengumpulkan, tapi kalian belum selesai. Waktu sudah kurangi nilainya. Paham ya untuk penilaiannya? Ya. Untuk tugasnya ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan mulai untuk berdiskusi, menjawab soal-soal yang diberikan. Silakan dikerjakan. Berarti sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1 tentang perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang tentang fungsi dari tools. Lasso tool untuk memilih sebagian dari objek atau objek yang tidak teratur. 2. Pen tool untuk menggambar kurva dan garis yang dapat dimanipulasi dengan select tool. 3. Text tool digunakan untuk menuliskan kalimat atau kata-kata. Oval tool untuk membuat lingkaran atau oval. Rectangle tool untuk menggambar persegi atau kotak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi terakhir, yaitu yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian. Nah, untuk kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan tentang definisi dari multimedia interaktif berbasis halaman dan juga manfaatnya? Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, silakan ya. Definisi media interaktif berbasis halaman: segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan bahan ajar berbasis halaman sehingga dapat merangsang perhatian minat dan pikiran. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat media interaktif berbasis halaman: 1. Dapat menghadapi masalah dalam pembelajaran. 2. Belajar menggunakan penglihatan. 3. Pembelajaran lebih bagus dan lebih mudah. 4.
banyak pemikiran yang bisa disampaikan. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan kalian. Terus untuk teman kalian yang sudah memberikan jawaban untuk kesimpulan. Ya, selain kesimpulan yang sudah dibacakan teman kalian, saya juga akan menambahkan tentang kesimpulan materi hari ini. Yang pertama yaitu dari lembar kerja flash ada komponen yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu menu, dan yang kedua yaitu tentang toolbox, yang ketiga yaitu timeline, kemudian ada stage, dan juga ada panel. Nah, 5 komponen itu perlu kalian ketahui. Untuk toolbox ada beberapa tools yang memiliki fungsi yang berbeda. Kalian juga harus mengetahui fungsi masing-masing tools. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Dan kalau sudah tidak ada, berarti kalian sudah memahami materi pada kali ini, yaitu tentang fungsi tools pada Macromedia Press. Ya, sebelum saya akhiri, saya akan membacakan hasil dari observasi saya dari diskusi kalian tadi, proses diskusi kalian. Dan setelah saya melihat dari proses diskusi tadi, saya rasa setiap anggota kelompok sudah terlibat dalam diskusi. Jadi semua sudah mendapatkan skor yang maksimal. Itu masing-masing mendapatkan 4 skor. Kemudian untuk hasil diskusi dan ketepatan waktu pengumpulan, kalian juga mendapatkan skor yang maksimal karena hasil dari diskusinya sudah mencapai sasaran dan tepat dalam mengumpulkan tugas. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, di sini Ibu memberi tugas yang dikerjakan di rumah. Kalian mengerjakan latihan soal di modul pada halaman 17. Dan tugas tersebut dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian untuk materi minggu depan, kalian belajar lagi, tetap mempelajari tentang desain media interaktif berbasis halaman. Tapi untuk minggu depan, kalian harus mampu mengoperasikan software tersebut. Jadi kalian sudah mulai bisa membuat pokok, ya, sudah paham ya? Paham. Kemudian 2 minggu lagi kalian akan melaksanakan ulangan harian. Ya, ulangan harian nanti ada remedi, ada juga pengayaan. Untuk remedi bagi kalian yang nilainya belum memenuhi KKM, belum memenuhi nilai maksimal. Untuk yang remedi kalian yang belum memenuhi nilai KKM, yang kalian sudah memenuhi nilai KKM. Ya, mohon ya. Ya, sampai sini doang ya. Ya, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas menutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, saya akhiri pelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Aulia Zulfikar SPD, selaku Waka Kurikulum di SMK Wahid Hasim Surabaya. Di sini saya mewakili Kepala SMK Wahid Hasim Surabaya
untuk memberikan testimoni pembelajaran yang dilakukan oleh Guru SMK Wahid Hasyim Surabaya, Ibu Alfiatus Solihah Eskom, berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh beliau. Menurut saya, proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Alfiatus Solihah, sarjana komputer, sudah mencerminkan pembelajaran di era kurikulum 2013. Hal ini tampak dari langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Alfiatus Solihah di dalam proses pembelajaran. Dalam proses pendahuluan, Ibu Alfiatus Solihah sudah terlebih dahulu menyampaikan kompetensi dasar yang akan diajarkan pada peserta didik. Setelah itu, Ibu Alfiatus Solihah menyampaikan indikator pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik berkaitan dengan KD User Interface. Selanjutnya, Ibu Alfiatus Solihah memberikan rangsangan kepada siswa berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Jadi siswa dimotivasi agar siswa semangat dalam proses pembelajaran, agar siswa lebih inspiratif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pada langkah tahapan inti, Ibu Alfiatus Solihah menggunakan pendekatan saintifik, pendekatan yang sering digunakan oleh para guru dalam kurikulum 2013. Pada tahapan penutup, Ibu Alfiatus Solihah memberikan simpulan berkaitan dengan kompetensi dasar yang diajarkan pada saat itu. Selanjutnya, beliau memberikan penguatan pembelajaran berkaitan dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Tak lupa, beliau juga memberikan tindak lanjut dalam bentuk penugasan kepada para peserta didik. Demikian testimoni dari saya berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan Ibu Alfiatus Solihah, sarjana komputer. Menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh beliau sudah sangat baik dan sesuai dengan kurikulum 2013. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.